Eh, saya mau nanya Pak Ustadz ya. Saya pernah membaca hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Eh, itu dikatakan bahwa pada suatu masa nanti umatku kalau pagi beriman dan kalau siang kafir. Gimana itu Pak Ustadz? Bismillah. Iya. Nah, itu peringatan kepada kita semuanya. Nah, itu Masya Allah ya. Itulah tadi hubungannya dengan masalah takdir ya. Tetap Allah ini salah satu ya. Jadi semua yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis hampir semuanya pasti berhubungan dengan takdir ya. Semua, hampir semua. Nah, yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba ya, paginya beriman, malamnya dia sudah bisa kafir ya. Ini tanbih, peringatan agar apa? Ada amalan, ada perbuatan yang bisa menghapus pahalanya, bahkan bisa mengeluarkan, membatalkan keislamannya. Sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Ucapan tadi sudah kita sebutkan Al-Hujurat ayat 2. Belum lagi nanti di surah tentang al-istihza. Kemarin sudah kita bahas tentang al-istihza. Apa istihza? Memperolok-olok syariat. Memperolok syariat itu begini. Mungkin saya ulangi saja. Dulu di zaman Nabi SAW ketika para sahabat pulang berjihad, tentu dengan keadaan yang lapar ya, haus dan lain sebagainya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya itu mereka sedang makan. Namanya orang berjihad ya, lapar, itu manusiawi. Kemudian ada salah seorang yang berkata begini, bahasa Arabnya ya kurang lebih seperti ini. Ma ra'aitun nas ya'kuluna katsir wa yakhafuna fil kitab. Saya tidak pernah melihat ada orang yang banyak makan seperti golongan kaum ini. Bayangkan, disindir Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya. Saya tidak pernah melihat ada satu kaum yang banyak makan seperti mereka dan takut di medan perang. Bah, itu langsung tersinggung ya. Bayangkan manusia ya, orang lagi makan ya, lagi sedang berjihad, disindir. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi SAW. Nah, hikmahnya adalah, jadi mereka tidak bikin kesimpulan sendiri. Kamu kenapa bilang saya begini? Kamu enggak. Sahabat itu akhlaknya luar biasa. Mereka sangat memuliakan, menghargai Nabi. Mereka tidak mau berbicara tentang hukum melebihi Nabi. Tidak berani mereka. Mereka diam, tidak berani. Makanya ditanya kepada Nabi bahwa ada yang mengucapkan seperti ini. Kemudian Nabi pun tidak berani menjawab. Kenapa? Karena belum turun wahyu saat itu. Ya, belum turun wahyu. Makanya orang yang mengucapkan itu dia minta maaf. Maafkan saya Rasulullah. Saya cuma bermain, bercanda-canda saja, menyindir tadi sahabat yang lagi makan. Dia bercanda, ya namanya manusia. Nabi tidak menjawab. Kenapa? Belum turun wahyu. Tidak lama setelah itu turun wahyu itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah Muhammad kepada mereka, siapapun mereka, siapa saja ya, apakah dengan Allah, maksudnya dengan syariat Allah, Al-Quran ya, wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya seluruhnya ya, wa rasulihi, dengan rasulnya, dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Kuntum tastahzi'un, kalian mau menjadikan itu sebagai bahan candaan dan olok-olok, permainan. La ta'taziru. Nah, ini termasuk dosa. Kalau ditanya dosa-dosa apakah yang tidak diampuni Allah, termasuk dosa istihza. Selain dosa syirik, istihza. Kalau itu kita cuma dengar dosa syirik ya, ternyata tidak banyak. Termasuk dosa istihza tidak diampuni Allah, memperolok-olok syariat. Jadi kan itu bahan candaan. Wah, itu ngeri. La ta'taziru. Jelas itu muhkam ayatnya. Allah tidak maafkan kalian. La ta'tazir, iktizar itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kata maaf ada 3 atau 4 atau lebih. Afwan, asif, iktizar.
Itu maaf ya. I'tizal itu pokoknya tidak ada ampun, tidak ada maaf. Ya. La qad kafartum, ada ta'kid, qad ta'kid. Betul-betul sungguh. Lihat, sungguh itu penekanan. Sungguh, kalau kita bilang sungguh ke orang itu gimana? Kan kita menekankan, sungguh sudah datang, pasti orang percaya kan? Tidak lagi datang. Itu kaidah bahasa. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kalian seperti itu, maka sungguh kalian itu kufur. Padahal tadinya kamu beriman. Tadi itu beriman, pagi itu beriman, siang beriman, tapi karena ucapan sedikit itu kamu kafir, kufur, keluar dari sini. Ulang lagi syahadatnya. Coba. Ini gara-gara ucapan. Ini yang bahaya. Ini makanya kita ini kalau sudah hijrah, belajar itu, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, Syafi'i, salah seorang ya, pengikut Imam Syafi'i yang terkenal ya, syarah Sahih Bukhari. Itu dia berkata bahwa kita seperti as-sijnul mu'min, penjara. Kalau di penjara itu dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Orang hijrah itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau berucap, mau berbuat itu sudah nggak bisa kayak dulu-dulu. Dia dibatasi oleh dinding, namanya syariat. Kenapa? Karena kalau dia dibatasi syariat, dia di dinding syariat atau di benteng syariat, nanti di akhirat itu dia bebas di surga. Sebaliknya orang kafir di dunia ini surga bagi dia bebas, mungkin di akhirat terkungkung di dalam neraka, nggak bisa lagi berbuat apa. Itu maksudnya, itu ada hadisnya. As-sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang bagi orang beriman dan surganya orang kafir. Jadi saya lagi kafiran itu, ya, itu kekafiran kufrun duna kufrin namanya kalau kaidah usul fikih. Kekafiran tapi tidak mengeluarkan orang dari Islam. Dosanya dosa kekafiran, seperti istihza tadi, dia memperolok, ya. Tapi dia tidak kafir itlakan, mutlak, sama dengan orang Yahudi Nasrani, enggak. Cuma dia wajib bertobat. Artinya apa? Syahadatnya bisa batal, hilang syahadat. Habis pahalanya selama bertahun-tahun dia pergi haji, umroh, dia sedekah, dia sholat, itu habis dengan ucapan yang singkat tadi. Kamu pakai jenggot kayak ini, oh, masa ada nabi pakai jenggot? Itu gila. Ada ucapan itu tadi. Wallahi itu ucapan. Jangankan menyindir Nabi, Aisyah pernah didatangi oleh seorang wanita tua dan miskin. Kisah nyata. Wanita ini bertanya, ya Aisyah, adakah Rasulullah di dalam rumah? Tidak ada, Rasulullah keluar. Kemudian orang ini berpesan, ya, kalau ada Rasulullah SAW, bilang saya cari. Kemudian Rasulullah SAW tidak lama pulang ke rumah. Kemudian Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, tadi ada seorang wanita datang mencarimu. Kemudian Aisyah menyebutnya begini, orang itu tua, dia sebutkan fisiknya. Lihat, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan istri yang paling mencintai Rasulullah SAW. Ada dua pendapat. Penjelasan dia istri paling dicintai Nabi SAW. Kenapa? Termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi ucapan Aisyah, ini istri Rasulullah ini, bayangkan, ini ahlul bait, ya. Ini ahlul bait mengucapkan itu, kata Nabi SAW. Karena Aisyah mengucapkan wanita tua tadi dengan nada sinis. Ada tadi wanita tua carimu, orangnya tua, miskin, bajunya begitu. Rasulullah menyebutkan, wahai Aisyah, ucapan kamu ini kalau diteteskan di lautan, beracun lautan. Ini peringatan, jangan main-main. Menyindir orang tua saja yang datang mencari Rasulullah, itu nggak boleh. Istri Rasulullah ini, hukum itu tidak pandang bulu, Moses. Sekali lagi, ucapan tadi kata Nabi SAW itu ada dari dalam Bukhari atau Muslim. Kalau diteteskan Aisyah di lautan, itu beracun lautan karena ucapan kami.
Ucapan ini, lautan bisa beracun semuanya. Bayangkan luasnya itu lautan, beracun semuanya. Saking bahayanya ucapan. Makanya di hadis yang lain disebutkan ucapan bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Kan? Banyak sekali itu hadis. Sekali lagi termasuk kekafiran. Jadi tidak ada yang selamat. Jangan coba-coba kalau saya sudah ambil pesantren, saya sudah ini, lalu saya mau bebas bicara, saya sudah profesor, doktor, saya sudah ahli tafsir, saya sudah kiai, saya sudah punya ribuan pesantren, lalu kenapa? Mau ucapkan sembarangan, mana bisa? Hukum itu nggak memandang bulu. Jangankan punya ribuan pesantren, Aisyah yang menghafal ribuan hadis, istri Nabi serumah dengan Nabi pun diancam oleh Nabi SAW. Ya Aisyah, ucapan kamu ini kalau taruh di lautan itu beracun lautan. Marah itu Nabi, tandanya marah. Itu jadi marahnya Nabi tidak kayak kita. Jadi beliau beri bahasa ya, beri ungkapan lain. Dan banyak tanda-tanda itu Nabi marah. Maka salah kalau bilang Nabi itu nggak pernah marah. Kata siapa? Ada tuh wajah Nabi sampai merah. Marah tidak? Marah itu. Cuma nggak sama kita marahnya. Jadi kadang-kadang kita suka berlebihan. Bahkan itu fitnah namanya. Memfitnah, menuduh Nabi sesuatu itu dosa paling besar. Kita memfitnah orang saja, teman kita saja, itu dosa besar. Apalagi memfitnah Nabi tidak pernah marah. Fitnah tidak. Fitnah. Kalau gibah beda. Gibah itu menceritakan hakikat yang ada. Nah Aisyah tadi itu gibah. Nah, itu ucapan gibah Aisyah. Jadi sekali lagi ya, dalil tadi termasuk dalil gibah yang betul-betul terlarang. Ya, jadi wallahu Hanya satu lagi boleh? Boleh, terus masih. Boleh, saya kalau dadok yang nanya. Aku nak nanya, tahu siapa itu? Ada lagi. Saya mengenai ikhlas menerima apapun takdir yang diberikan kepada kita semua, kan gitu. Tapi sebagai manusia, boleh gak kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah aku dari sekalian bala. Kan kita harus menerima takdir baik dan takdir buruk. Itu satu. Yang kedua, apakah orang di Ruqyah itu termasuk boleh atau tidak boleh? Yang tidak boleh itu macam mana, yang boleh itu macam mana? Itu Ustaz mau bedakan. Pakai mic boleh atau enggak? Pakai mic boleh, kalau saya sih. Bang Andi nggak tidur. Iya, dia ngantuk tuh. Jadi gini, iya, memohon perlindungan dari musibah, bala itu ada sunnahnya, ada hadisnya, ya. Semua ada, itu bagian dari ikhtiar. Itu memang perintah. Harus berdoa kepada Allah dihindar dari. Memang harus begitu. Kalau orang nggak berdoa minta perlindungan dari bala musibah, ini dia sama halnya sudah seperti Tuhan. Kan makhluk itu kan dia membutuhkan Khalik. Kalau dia nggak membutuhkan Khalik, itu berarti dia bukan lagi makhluk tapi dia Khalik. Kan hanya Allah yang tidak membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan doa. Tapi kalau ada manusia tidak membutuhkan doa, kemudian maka dia berdosa besar. Berdosa besar. Bahkan perintah dalam Al-Quran berdoa itu luar biasa, banyak sekali. Ya, termasuk minta keselamatan itu banyak dosa. Banyak sekali. Dalam Al-Quran pun Allah sebut, bahkan ya Nabi SAW, bahkan Nabi, para Nabi dan Rasul pun meminta keselamatan. Artinya apa? Meminta dijauhkan oleh bala, malah petaka, musibah. Semua Nabi seperti itu. Bahkan berdoa untuk kaumnya, dijauhkan dari segala bala. Bahkan istisqa, ya kan? Nah, minta hujan, ya itu apa coba? Kan minta menolak bala itu. Ya Allah, berikanlah kami hujan. Artinya apa? Ya Allah, jangan sampai tidak berikan kami hujan. Kan menyengsarakan kami itu. Hanya gitu. Itu termasuk doa-doa yang menolak musibah, bala itu makan wajib hukumnya. Kenapa wajib? Karena disebutkan dalam Al-Quran perintah. Kata perintah itu hukum asalnya al-amru bil wujub. Perintah itu hukum asalnya wajib. Yang kedua,
Dan sekali lagi itu sangat harus, itu menjadi ciri khas seorang muslim, harus berdoa. Ya, harus dan sering berdoa. Bahkan dia berzikir itu sudah berdoa. Jadi berdoa bukan cuma setelah selesai sholat, tidak. Dia diam diri saja, dia berjalan, dia masak saja sambil dia berzikir. Subhanallah, bihamdihi, la ilaha illallah, la syarika. Atau dia istighfar, astagfirullah. Itu doa semuanya. Semuanya itu doa. Dari pagi sampai malam dia zikir, apa saja silakan, dia itu doa. Oke. Nah, kemudian terkait dengan ruqyah. Iya, ruqyah ini apakah boleh dan tidak? Zaman itu sunnah Nabi SAW. Ruqyah itu boleh, dianjurkan ruqyah, tetapi ada caranya. Jadi ada tata cara, ada aturannya. Kalau kita minum obat saja, ini ada dokter. Berlebih itu nggak boleh, terlarang itu. Coba sama ruqyah. Ruqyah itu obat, tapi kalau salah terlarang dia. Semuanya begitu. Jadi gampang ya? Sekali lagi, ruqyah itu obat boleh untuk menyembuhkan macam-macam. Tapi kalau berlebihan itu terlarang. Ya, itu bisa menjadi terlarang. Yang terlarangnya bagaimana? Tadi disebutkan di hadis Ubadah bin Samit. Ya, kalau tidak salah. Ya, atau Ubadah bin Samit. Nah, ada dua di dalam kitab yang lain. Tadi sudah disebutkan ada 70.000 golongan dari umat Nabi SAW yang masuk surga, yaitu kulul jannah tapi kiri hisab masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ini kita cari. Hari ini kita cari itu, Pak Bu. Kenapa orang lain ini gak ada itu apa kasih ilmu itu? Wallah itu bersyukur saja. Ilmu ini sampai sahabat itu ya dumuna. Mereka berdiri di muka rumah Nabi itu. Ketika Nabi menyebutkan akan ada umat 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah Nabi ucapkan itu, Nabi masuk rumah. Bayangkan itu sahabat ribut. Nabi tidak sebutkan cirinya. Dia lihat cara Nabi mengajarkan ilmu. Hebat, luar biasa cara Nabi tidak sebut. Dia sebutkan, wahai sahabatku, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah itu Nabi masuk rumah. Bayangkan itu sahabat udah stres kenapa? Itu menunjukkan mereka, kata ulama kita, semangat mereka dalam belajar agama. Mereka ribut bukan karena mana bagian aku, jual tanah kau. Tidak, bukan itu. Mereka itu ribut karena Nabi tidak sebutkan cirinya. Siapa 70.000 orang ini saya masuk tidak gitu maksudnya. Kamu tahu tidak apa? Jadi mereka itu tidak ada yang pulang ke rumah, tidak ada yang bisa makan, tidak ada yang bisa tidur, tidak ada yang bahkan tidak bisa duduk. Semua berdiri sambil bertanya, bagaimana kamu dengar nggak? Tidak, saya tidak pernah dapat hadis itu. Kamu ribut di depan rumah Nabi SAW. Maka Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, manusia itu di depan rumah. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang kamu sabdakan tadi. Ada apa? Nabi Masya Allah ya, begitu mencintai sahabatnya. Namun melihat ya, tapi Masya Allah, namanya sahabat, imannya memang luar biasa, sudah teruji. Ya. Kemudian Nabi keluar, ya, Nabi masuk, kemudian Nabi keluar. Disebutkan di situ apa? Sahabat ini bertanya. Jadi sebelum Nabi menyebutkan ini, apakah mereka itu orang Islam? Apakah mereka itu orang yang ikut perang Badar? Apakah mereka ikut perang Uhud? Apakah mereka itu yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah? Kalau tidak tahu, saya tidak pernah tahu. Nabi belum sebarkan kepada. Jadi mereka sudah bikin kesimpulan, tapi bukan kesimpulan yang tidak bertanya-tanya, saling bertanya. Kemudian Nabi keluar, Nabi sampaikan. Yang pertama adalah ada 4 itu. Di antaranya tadi, la yartaquna, ya, tidak minta diruqyah. Jadi saya ingatkan, ya memang yang ruqyah itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Siapa yang minta diruqyah, dia hilang lepas keutamaan yang paling berharga seumur hidupnya. Masuk 70.000 golongan surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu baru syarat yang pertama. Sebutkan wala yatayyarun wala yaktuna tidak berobat dengan cara kai itu berobat dengan cara dibakar.
Dulu itu kita masih kecil itu kalau ada luka kulit ya, itu pasti dengan logam ya. Logam dikasih minyak kelapa, kapas dibakar ya. Itu sembuh itu. Dulu kita sering lihat ya pengobatan Indonesia di kok. Nah, itu ternyata dilarang oleh Nabi SAW. Sangat dilarang itu mah. Kenapa? Karena itu pengobatan di zaman Nabi terkenal memang pengobatan itu. Itu orang kalau sudah kena kulit lalu diobati itu langsung sembuh, hilang penyakitnya. Itu dilarang. Kenapa? Nanti hilang tawakal. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak percaya tatayur. Jadi pertama tidak minta diruqyah, kedua tidak mengobati kulit dengan dibakar kulitnya, tiga tidak percaya tatayur. Tatayur itu gini, burung ya. Jadi dahulu orang Arab, sebelum ada orang Arab jahiliyah itu ada kebiasaan dan itu ada di Indonesia. Kalau ada burung lewat, orang Arab itu beranggapan sial. Kalau dia lewat ke kanan, itu beruntung. Ya. Jadi kebiasaan orang Arab begitu. Pokoknya kalau ada burung ke kiri jangan, kalau ke kanan. Nah, ulama menyebutkan bukan cuma burung, semua jenis hewan. Jadi burung itu hanya simbol saja. Semua jenis hewan, kalau kita percaya dengan suaranya, kita percaya dengan tingkah laku hewan macam-macam, bahwa oh nanti kalau hewan itu begini tandanya ini kan. Itu tatayur. Termasuk cicak, termasuk gagak. Semua hewan kalau dia memberikan isyarat, kalau kita percaya dengan isyarat itu, ayo. Oleh sekarang nggak boleh. Ini nggak boleh. Dia sudah percaya dengan selain Allah, bergantung dengan hewan. Wa ala rabbihim, ini yang berat, yang keempat juga. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa tawakal kepada Allah. Masya Allah ya, kata ulama yang syarat kitab ini, hadis ini, dari syarat yang pertama, kedua, ketiga itu berbicara tentang tawakal. Modal tawakal saja, kalau benar tawakalnya, masuk surga tanpa hisab, tanpa apa, itu rahasia ilmu dari Nabi SAW. Makanya rugi kalau kita ini, maaf ya, nggak belajar. Karena kan kalau kita belajar sedikit saja itu masuk surga itu mudah, insya Allah. Ya, bukan ibadahnya yang banyak, tidak, ilmunya yang diperbanyak. Kalau sudah hijrah itu ilmunya yang diperbanyak, Pak. Bukan ibadahnya saja, tidak cukup. Kenapa? Kalau ibadah saja itu nggak bisa dikejar. Kenapa nggak? Umur kita berapa lama sudah kemarin maksiat, ya kan? Belum lagi ibadah kita apa belum benar. Maka untuk menutup semua itu akidahnya diperbaiki dulu, imannya. Apa itu? Tawakalnya. Kalau niat sudah kita bahas. Yang kedua tawakal. Tawakal bagaimana? Jangan minta diruqyah. Ya. Kalau sakit apa jangan. Beda kalau dia meruqyah diri sendiri atau kita ruqyah dia tanpa dia minta, itu boleh. Ada keluarga kita sakit, kenapa? Saya demam. Oh, kemudian kita ambil air, kita baca, minum ini. Apa ini? Minum. Nah ini tidak apa-apa. Itu orang tua kita sakit, kita ruqyah, baca Quran tanpa orang tua kita minta. Malah kalau ada minta kasih tahu, ma, bu, de, om, jangan minta ruqyah. Kenapa? Ada kata Nabi SAW, bilang mati utamanya tidak masuk dalam 70.000 orang. Apa 70.000 orang itu di zaman Nabi SAW tidak dijelaskan oleh kita. Jadi setiap zaman itu dikali-kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000. Artinya setiap zaman itu dari zaman Nabi sampai sekarang itu dikali 70.000. Ya. Walaupun itu minta dengan orang tua. Ya, apapun nggak boleh. Apalagi pergi minta-minta macam-macam. Bukan, anak-anak minta doa kan, anak sering minta doa tuh, ma, tolong aku dibacakan doa ma, ayat ma, gitu. Tidak bisa boleh itu. Kalau dia minta doa, nggak apa-apa, itu disunahkan ya. Tapi kalau dia minta diruqyah, nggak boleh. Nggak, Nah, hanya ruqyah ya. iya. Kalau baca ayat ruqyah kita diakan boleh. Kalau misalnya kita minta doa, nah, itu bukan ruqyah. Ya ruqyah itu dia tolong ruqyah, misalnya saya minta ke si B, tolong ruqyah itu. Tapi kalau dia nggak ucapkan itu, dia hanya bilang doakan, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi bukan ruqyah. Jadi nyambung pertanyaan Mami tadi itu kan tidak boleh minta ruqyah, jangan minta ruqyah kan gitu kan. Terus jadi sayo ini
boleh dibilang hampir tiap malam tidur tuh lagi baca muka rukiah, morotal rukiah itu salah nggak sih? Sebelum jam tidur tuh hidupin dulu. Iya. Iya. Ya itu kan morotal rukiah menunggu. Iya. Kalau membaca mendengarkan Al-Quran itu kebiasaan yang bagus malah. Itu bukan meminta rukyah, itu merukyah diri sendiri. Sama dengan kita ambil Quran, itu sebenarnya sudah merukyah diri sendiri. Jadi kita membaca Al-Quran, ya, kemudian mendengar murotal atau misalnya ceramah, itu sudah merukyah diri sendiri. Itu yang disunahkan. Nah jangan dibalik. Kalau dibalik nanti dia bergantung dengan rukyah itu, tawakal kan? Karena dia kan tahu Al-Quran ini kan obat. Allah sudah jelaskan Al-Quran itu obat, huda linnas, dan petunjuk bagi manusia. Obat dalam hal apa? Kata Ibnu Qayyim itu dua, baik obat jasmani, obat rohani. Dia sakit apapun, kulit kasar, itu obat. Baca saja ayat Al-Quran, apa saja, bismillah, dioleskan. Kalau tidak sembuh, dia bersabar. Bukan berarti tidak mustajab punya Al-Quran, tidak. Jadi sekali lagi, makanya goib ya, disitulah keyakinan. Kalau kita yakin ya Allah, yang penting kita sudah ikhtiar. Tidak sembuh, tidak boleh salahkan apa-apa. Kenapa? Karena takdir yang lain. Takdir yang lain apa? Allah siapkan takdirnya. Takdir tidak sembuh. Kenapa? Kalau dia sembuh takdirnya, bisa jadi dia lupa dan lalai lagi sama Allah. Biarkan saja sakit. Supaya apa? Dia ingat sama Allah kan. Dan dia kurangi maksiat. Kalau dia dikasih sehat, maksiat jalan lagi. Oke, Allah biarkan saja dia sakit. Itu ada hikmah lain bagi itu, ya. Jadi sekali lagi bagus, itu kebiasaan yang bagus, ya. Mendengar Al-Quran sebelum tidur, ya. Ya itu masya Allah, itu amalan yang semoga ya, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu amalan khusus. Ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Insya Allah. Terus, Ustaz, saya mau nanya. lagi pilih boleh nggak nyambung-nyambung? Tadi itu kan 70.000 yang mau masuk Tapaisa. Jadi andai kata orang yang minta ruqyah, kita bahas ruqyah aja karena dari awalnya ruqyah. Yang ruqyah itu berarti dia tidak tergolong dari 70.000 itu, atau tidak tergolong masuk surga. Nah itu keputusannya Pak. Ya, begini, kalau dia pernah minta ruqyah, maka dia bertobat. Lalu diulangi dari awal, jangan lagi minta ruqyah. Kata ulama, insya Allah dia akan dimasukkan. Allah Maha Pemurah. Jadi surga Allah itu bukan, dia tidak bisa tanpa, tidak bisa dibayangkan. Jadi pokoknya yang penting dia bertobat, ya. Ya Allah, kemarin saya sempat minta ruqyah. Mulai hari ini saya sudah punya ilmu. Ya Allah, ampun, saya tidak mau berjanji sudah bismillah. Nah, ketika sampai dia meninggal, pernah lagi dia masuk golongannya. Jadi sebelumnya walaupun dia minta ruqyah, dia bertobat kepada Allah. Kenapa bertobat? Ya karena dia kehilangan keutamaan. Ya. Ada keutamaan sangat besar, dan itu dibayangkan masuk surga tanpa hisab. Ini terutama ilmu seperti ini, ya semoga ya kita pegang betul ya. Karena ini sudah ibaratnya siapa yang tidak mau masuk surga tanpa ibaratnya langsung jalan tol langsung sampai. Tapi ada syaratnya seperti ini. Ya, sekali lagi tetap kita jaga ya. Jadi kalau dia masuk neraka enggak. Maksudnya itu bukan perbuatan dosa atau tergolong perbuatan dosa tadi. Dia bukan perbuatan dosa. Itu gini. Ada amalan khusus yang memang Nabi SAW berikan kepada kita. Nah, amalan khusus itu kan tidak semua orang sampai ke situ. Makanya dibatasi 70.000. Karena tidak ibaratnya sebagai besar manusia kan tidak bisa atau tidak mampu mengamalkan itu. Jadi kalau ada orang mampu bertahan, bersabar dengan sakitnya, tidak minta diruqyah, jadi akan insya Allah akan dapat keutamaan itu. Tapi kalau dia misalnya tidak sabar lagi, ada yang seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak sabar, sudahlah anda minta ruqyah, hilang keutamaannya. Apalagi kalau dia tidak bertobat, ya udah hilang. Dan jangan harap, jangan berpikir bahwa di kubur itu mudah ya, atau di akhirat, masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi kembali ke masing-masing kita. Allah. Terus Pak Amin,
kita kan karena kan ada kajian nih, kajian misalnya tentang ruqyah. Jadi kajiannya tentang bagaimana cara ruqyah. Pertama, boleh tak kita ikut kajian itu. Kemudian kedua, ini misalnya ini orang ada kesurupan. Terus orang yang ada sekitar bingung gimana cara mengatasi itu. Nah, gimana caranya? Apakah kita harus bawa dia ke panti ruqyah atau kita harus bawa ke tempat ruqyah yang sesuai dengan syar'i? Baik. Ini juga beberapa orang ya, kalau menurut guru kami beberapa orang dia keliru, tapi tidak ya. Sampai kalau dulu pernah buka klinik ruqyah. Sempat itu ditanya sama para ulama. Nah, dan sekali lagi ya, ini kalau kita tidak apa ya, semoga ini menjadi pembelajaran. Kalau kita mau lihat di zaman sahabat Nabi, itu nggak ada itu klinik ruqyah. Di zaman Imam Syafi'i juga begitu, kan klinik ruqyah. Sampai terakhir di zaman kita pun ini baru muncul kan klinik ruqyah. Dan bukan berarti itu tidak boleh, tetapi jangan ditulis. Ya. Kenapa? Kalau klinik ruqyah, yang pertama orang nanti bergantung dengan itu. Ini dokter spesialis, kan kita sudah ada, alhamdulillah ada dokter spesialis, kan ada tawakal kan? Sama ada yang klinik ruqyah. Itu kalau sudah ditulis, itu sudah menggantungkan tawakal ke situ. Orang yang baca, ketika dia ada kena kesurupan, itu sudah pikir ada. Padahal tawakal itu bukan begitu. Tawakal itu ketika ditimpa musibah, pertama dia sabar dulu, dia bersabar. Ada keluarganya ketimpa musibah atau apa sih? Tapi sabar bukan kecelakaan, mau putus kakinya sabar, kan itu langsung diobati. Tapi sabar misalnya dia kena kesurupan tadi, sabar dia ambil Al-Quran, sambil dia baca dan dia bersabar dengan membaca Al-Quran. Itu maksudnya dia ambil Al-Quran. Ya Allah, ada yang masukan, buka dari mana Al-Baqarah. Kalau dia mampu baca Al-Baqarah, baca. Kalau dia tidak mampu Al-Imran, Al-Malik, baca. Al-Fatih, baca, terserah. Kemudian dia perbaiki niat, ya Allah, semoga dengan baca Quran ini angkat penyakit. Sampai dia bersabar. Jadi ingat, sabar itu untuk kita yang baca Quran sebenarnya. Bukan cuma pasiennya atau orang lain, tidak. Makanya yang pertama. Yang kedua. Nah, kemudian kalau misalnya ada kesurupan atau ada kemasukan atau ada macam-macam, dia baca Al-Quran, dia yakin saja bahwa dengan sebab membaca Al-Quran semoga Allah menyembuhkan dia. Sebab kalau dia yakin dengan orang lain yang menyembuhkan dia, lihat baik, syaitan itu, pintarnya syaitan dikelabui kita. Maafin, saya tidak bilang apa-apa. Ya, tawakal kita ini itu sudah berlapis, berpindah, bukan lagi kepada Allah, tapi sudah kepada orang. Kan tadinya kan Al-Quran kan sama, yang dibaca oleh beliau dan sama kita kan sama. Kenapa kita tidak baca Al-Quran? Karena perintahnya Al-Quran itu obat bagi semuanya. Siapapun baca bebas. Kalau kita bisa memilih orang, berarti kita ada menggantungkan sesuatu pada orang. Ada kamalan hati ya. Nah, yang bagusnya tadi kita baca sendiri. Ambil Quran, baca. Tapi Ustaz, aku tidak yakin. Kenapa? Kan aku belum soleh sebagaimana orang itu. Ingat, syarat membaca Al-Quran itu bukan kamu soleh nggak soleh. Itu sudah keliru lagi. Pokoknya baca saja. Urusan kesembuhan tawakal kepada Allah, itu yang benar. Jadi baca saja. Jadi Ustaz, aku terbata-bata, baca ya. Allah nggak nilai itunya, Allah nilai tadi niatnya. Anda ini tawakal sama saya, kah sama si sana? Kan itu kadang-kadang orang menduakan Allah di situ kan, tanpa dia sadar tadi. Begini, yakin saya. Hari ini ada yang kesurupan, bismillah, saya akan baca Quran. Berarti aku selesai. Hubungan dia dengan Allah kan langsung. Sudah nggak ada wasilah, perantara. Tapi kalau dia wasilahkan ke orang lain, lalu dia cari, artinya betul-betul dia sudah bergantung. Beda kalau misalnya satu rumah,
ada yang, atau misalnya kebetulan lewat, Ustaz tolong, ada yang kesurupan, beda. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalnya dia tidak sembuh, serahkan sama Allah. Itu urusan Allah. Menyembuhkan, memberikan penyakit, musibah, sudah kita sebutkan takdir tadi, beriman kan, itu urusan Allah. Kita manusia nggak boleh masuk ke situ. Kita diperintahkan ikhtiar saja, sebatas itu, nggak boleh masuk. Pokoknya baca kan, sudah. Kalau dia sembuh, alhamdulillah. Kalau dia tidak sembuh, dulu pernah saya dipanggil Wati tetangga. Itu sebabnya begini. Biasanya dipanggil Ustadz jauh lah, sekitar 2 kilo apa 3 kilo. Satu ketika Ustadznya tidak datang. Karena tidak datang, istrinya sudah kesurupan, kambuh lagi. Akhirnya saya minta tolong. Ustadz boleh minta tolong, Ustadz bisa rukyah. Saya bilang, kenapa Bapak nggak mau rukyah? Udah Ustadz, saya kayaknya begini dan begitu. Karena saya diminta tolong, saya rukyah, karena setiap hari ketemu di masjid jemaah tetangga. Saya rukyah, tapi yang setahu saya begitu, yang saya pahami, baca saja. Saya bukan ahli rukyah, tapi saya baca saja. Baca Al-Baqarah. Tidak lama kemudian istrinya itu muntah, keluar rambut. Keluar rambut. Kata orang itu, Ustadz ada rambut keluar. Cuma dia sudah cerita, jadi persaingan dagang di Sulawesi ya, itu begitu. Di Makassar itu luar biasa. Tapi ya tetangga dengan tetangga itu saling bersihir. Tetangga saya juga begitu, rumah kos begitu semua, hampir kebanyakan. Jadi keluar rambut di baskom. Saya sebenarnya tidak percaya juga, bukan tidak percaya dengan sihir. Saya percaya dengan sihir, tapi punya rambut yang akhirnya dia kasih lihat, Ustaz rambutnya. Terus dia ngomong, Ustaz selama ini Ustaz yang saya panggil merukyah itu tidak pernah keluar rambut. Sudah mungkin sekitar 7 kali, tidak pernah keluar rambut. Ustaz ini, dia bilang ini, hanya rukyah sebentar sudah keluar rambut. Saya juga, kenapa amalan Ustaz? Saya bilang, baca saja. Baca saja. Tahu kan sama urusan Allah itu. Alhamdulillah sembuh. Rambut sudah keluar. Itu yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita menggantungkan sesuatu kepada sesuatu, itu juga membuat Allah nggak mau. Allah nggak suka yang begitu. Allah lebih senang langsung saja. Allah akan kabulkan semua apa yang kalian mau. Kalian itu orang baik. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada kalian. Allah sayang kepada kalian. Surah Al-Baqarah. Kalian minder, buruk sangka nama. Tawakal itu bahaya kalau kita palingkan, itu sudah buruk sangka kepada Allah. Bukan husnuzon lagi, suuzon. Seolah saya tidak didengar Allah, itu suuzon. Ya, jadi sekali lagi, mulai hari ini yakin, ambil Al-Quran, baca. Kalau tidak sembuh, serahkan sama Allah. Ya, Allah alam.